paling tidak ini yang kan dapatkan PNS, Pak? Paling tidak kan baik itu PNS maupun P3K itu dua-duanya ASN, aparat sipil negara sebutannya. Jadi sekarang masih terpilah karena itu prosesnya. Kenapa ada disebut PNS, ada P3K, itu karena proses. Ya. Tapi ujungnya nanti itu dua-duanya ASN, aparat sipil negara. Jadi otomatis gaji, tunjangan semua sama. Otomatis fasilitas, hak-haknya yang sama. Cuma satu yang tidak sama, yaitu PNS mendapat pensiun. Itu juga karena aturan. Ya. P3K tidak, tapi mendapat tunjangan hari tua. Jadi sama aja. Oke. Nggak ada bedanya. Satu tunjangan hari tua, satu kan dua-duanya tunjangan hari tua sebenarnya. Tunjangan hari tua diberikan sekaligus, kalau ini dicicil-cicil. Kan cuma begitu aja. Nah, Pak Menteri, itu kan soal gaji dan tunjangan. Bagaimana dengan kesempatan kerja, misalnya jenjang karir seperti itu? Apakah akan ada perbedaan ketika ini statusnya PNS, yang ini statusnya P3K? Tidak ada, jenjang karir sama. Semua sama? Semua sama, ya. Termasuk kesempatan itu pun juga terbukanya sama? Menduduki eselon ini, eselon itu, eselon. Tapi dia perjanjian kerjanya harus diperbarui. Dan itu ada kesepakatan antara... Perbarunya itu setiap berapa tahun, Pak? Ada klausul di PP menyatakan di pasal 6 bahwa diatur kemudian oleh peraturan menteri. Makanya baik-baik sama menteri yang ngatur saya. Jangan belum apa-apa udah nyemprot kiri kanan. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir apakah tidak usah khawatir. Di PP sebagai... dibunyikan perjanjian kerja itu per tahun. Padahal maksudnya itu evaluasinya per tahun. Di PNS juga evaluasinya per tahun. Ya, kalau PNS-nya tidak memenuhi syarat dan sebagainya, kita evaluasi. Performanya nggak bagus juga bisa didegradasi. Iya, sama saja. Jadi cuma lebih tegas di P3K daripada Undang-Undang Administrasi Kepegawaian. Lebih tegas di P3K, lebih bagus sebenarnya aturan P3K. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir untuk masyarakat, mereka tidak ketika menjadi ASN itu, baik itu mau masuknya lewat jalur CPNS atau jalur P3K ini sama saja. Iyalah, dua-duanya kan aparat sipil negara. Ya, dua-duanya aparat sipil negara. Nanti sebutannya ASN. Ya, jadi nggak ada dibedakan. Nanti kalau upacara Korpi ya dua-duanya pakai baju Korpi. Ya. Nggak ada bedanya itu. Nah, kita bicara soal perbedaan. Kalau tadi kan kita sempat singgung di awal itu, Pak, soal tenaga honorer. Walaupun ini sebenarnya bukan khusus untuk mereka, tetapi dibuka juga kesempatan untuk mereka. Karena kan ini juga jadi satu persoalan yang sudah sekian lama sebenarnya, soal tenaga honorer yang kemudian bertanya-tanya, kok kita tidak diangkat sih menjadi PNS seperti itu. Tapi ya tidak diangkat karena memang undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada lagi pengangkatan. Begitu terbit Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, otomatis honorer sudah tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Dan mereka bisa sebenarnya otomatis masuk amanat undang-undang itu honorer sudah tidak ada. Begitu undang-undang ASN diterbitkan, cuma negara. Jadi bukan karena negara ini kejam terhadap tenaga honorer ya? Negara itu menghargai orang-orang yang berkeringat. Saya ulangi lagi bahasa saya. Orang-orang yang mempunyai jasa, orang-orang yang berkeringat, yang sudah mengadministrasi dirinya sudah puluhan tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada 20 tahun. Tidak bisa kita tafikan itu. Kita harus jaga itu, kita harus pelihara itu. Oleh karena itu, negara ini membuat ruang, mencarikan jalan sebenarnya. Undang-undang itu jelas, tegas. Begitu undang-undang ASN diputuskan, itu sudah tidak ada lagi honorer. Udah hapus sebenarnya. Ya, tapi itu ada tapinya. Inilah makanya Indonesia itu sangat baik, hidup di Indonesia. Makanya orang yang sudah kerja di mancanegara yang 3 juta tadi pengen balik ke negaranya. Karena itu negara kita sangat bagus. Orang asing aja di Indonesia nggak mau pulang kok. Banyak itu. Duta besar banyak, orang asing banyak pengen diperpanjang di Indonesia. Karena memang nyaman di Indonesia. Oleh karena itu, negara ini carikan jalan. Tidak boleh harus di bumi hanguskan begitu saja. Nggak sekejam itu bangsa negara kita ini. Dicarikan jalan lah. Makanya muncullah itu aturan PP tentang administrasi pemerintahan untuk merekrut, bisa turunan direktur CPNS. Di situ kan memberikan afirmasi juga, afirmatif kepada guru-guru honorer kemarin. Iya kan, kita berikan afirmasi itu. Guru-guru honorer
yang K1, K2. Kemarin waktu CPNS itu kan ada passing grade-nya direndahin, itunya kan lolos banyak. Dan sekarang juga sudah tidak ada batasan umur lagi sebenarnya. Iya, nah, kemudian jalan yang keduanya adalah melalui P3K. Tapi walaupun dalam catatan quote-unquote bukan sebenarnya khusus untuk honorer, bukan. Dibuka untuk semuanya. Dibuka untuk semua profesi, tapi punya ruang di situ. Baik. Nah, honorer punya ruang di situ. Karena kenapa? Yang selalu bermasalah selama ini karena umur. Rata-rata honorer itu kan umurnya 40, ada yang 45 karena sudah begitu lama. Nah, ini nggak dibatasi. Di atas 35 tahun bisa ikut P3K. Tapi catatan yang harus digarisbawahi adalah seleksi. Kita nanti akan ngobrol soal seleksinya seperti apa. Pak Menteri, pemirsa jangan kemana-mana.